Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dan semoga Allah menambahnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini bisa kembali belajar bersama guru-guru kita tentunya ya di Sekolah Tahfidz Anak Negeri. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak, semoga Allah memberikan balasan pahala yang besar kepada guru-guru kita di Sekolah Tahfidz Anak Negeri. Dan juga kita ucapkan terima kasih sudah menyelenggarakan kegiatan di malam hari ini. Semoga menjadi banyak manfaat yang bisa diterima oleh kita semua termasuk ayah bunda yang hadir pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Tentunya kepada ayah bunda yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih barakallahu fikum karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Ya, semoga bertemunya kita, ya belajarnya kita pada malam hari ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita sebagai orang tua untuk memahami dan memberikan perlakuan atau pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Mari kita luruskan niat kita dengan niat yang ikhlas, mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita memanjatkan doa-doa terbaik kita kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam mendapat kebaikan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, insya Allah pada malam hari ini ayah dan bunda sekalian kita akan sama-sama belajar tentang disiplin. Apa pentingnya disiplin bagi tumbuh kembang anak-anak kita dan bagaimana kita membentuk disiplin tersebut. Karena faktanya banyak sekali sebagian atau mungkin banyak orang tua di luar sana memahami disiplin adalah hal yang biasa saja dan nampak-nampaknya tidak terlalu serius untuk membentuk disiplin pada anak-anaknya. Baru-baru ini ada sebuah fenomena yang cukup membuat hati kita sebal ya atau miris. Kenapa? Ada seorang anak remaja wanita yang gara-gara masalah skincare saja, ya dia ngamuk dan kemudian menganiaya ibunya, berkata-kata yang buruk kepada ibunya. Lihatlah, ya kejadian yang baru-baru terjadi ini antara anak kepada orang tuanya ini menunjukkan salah satu sebabnya karena diabaikannya pola disiplin yang harusnya diberikan kepada anak-anak. Karena jika tidak ada disiplin dalam pendidikan dan pengasuhan, tentu ini akan membuat anak-anak kita menjadi sulit belajar mengendalikan dirinya. Jadi kalau ditanya, Kak Yogi, bagaimana cara mengajarkan pengendalian diri, pengendalian emosi, atau kontrol diri pada anak-anak? Maka salah satu metodenya adalah mendidik anak-anak kita dengan didikan yang disiplin, taat pada aturan, dan tentu saja konsisten pada disiplin yang sudah kita sepakati. Nah, maka ini adalah cara kita membentuk kontrol diri atau self control pada anak-anak kita yang nantinya berperan penting juga untuk memiliki kendali terhadap emosi anak-anak kita. Dan kalau kita jumpai di luar sana banyak anak-anak yang sulit mengendalikan perilakunya, ya, bersikap agresif, ya, sulit mengendalikan emosinya, ya, mudah meluap-luapkan emosinya. Ini salah satu sebabnya karena kurangnya disiplin dalam pendidikan dan pengasuhan orang tuanya. Nah, jadi itu di antara penyebabnya. Nah, maka di awal ini kita sudah melihat beberapa atau sudah punya beberapa pandangan kasus ya. Ternyata masalah disiplin itu bisa berdampak kompleks ya dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Karena berdampak besar pada yang namanya
kontrol diri dan kontrol emosi anak-anak kita. Baik, kami mohon izin untuk share materinya. Bismillah. Afwan, ini banyak sekali materi disiplin ini. Sebentar ya Bunda, kita coba pilihkan yang mana yang disiplin yang dimaksud. Baik. Ya, ini dia. Loh, kok ini? Apa ini benar? Sebentar ya, Bunda dan Ayah. Oh iya, materinya yang disiplin pada anak. Jadi ada beberapa materi disiplin yang kami buat, ya, Masya Allah ya. Mohon maaf kami jadi bingung tadi mau yang mana. Nah, yang ini ya. Ya, ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin pada anak ini merupakan langkah pendidikan yang awal dalam proses tumbuh kembang anak. Bahkan para ahli perkembangan menyebutkan bahwa disiplin ini menjadi salah satu metode pendidikan untuk anak-anak usia dini, yang mana kalau dalam Islam kita memahami bahwa disiplin ini salah satu bagian dari pembentukan adab. Karena tidaklah adab ini dibentuk, melainkan dengan sikap yang konsisten dan juga tegas. Karena kalau adab itu dididik dengan lembek-lembek, tidak konsisten, maka tidak akan terbentuk adabnya. Karena pendidikan adab ini banyak fokus pada pembentukan perilaku. Berbeda dengan akhlak, yang mungkin akhlak ini lebih banyak nanti di pemahaman dan munculnya outputnya adalah sifat. Karena misalnya sabar itu adalah akhlak ya. Kemudian punya apa sifat ikhlas ya itu adalah akhlak. Kemudian tawadu, rendah hati itu adalah akhlak ya. Kemudian apa namanya? Orang yang lembut ya itu adalah akhlak ya. Lemah lembut, berkasih sayang itu adalah akhlak. Nah, adapun ada biasanya berkaitan dengan perilaku yang nampak. Meskipun kedua hal ini mirip-mirip ya, ayah dan bunda. Nah, sehingga pendidikan adab ini kaitannya lebih erat pada pendidikan fisik atau mungkin perilaku anak-anak kita. Dan anak-anak itu punya sifat di usia awal, di mana anak-anak memiliki sifat yang disebut dengan usia egosentris atau usia di mana anak-anak menjadi sangat egois, karena pengertian egosentris yang mungkin ayah bunda sudah pahami, yaitu ego itu dirinya dan sentris itu adalah pusat. Sehingga anak-anak memahami bahwa dirinya adalah pusat dari lingkungan. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget, ya, salah satu ahli perkembangan yang fokus penelitiannya pada perkembangan kognitif atau otak atau akal anak-anak. Sehingga dia menyebutkan bahwa anak-anak di usia 0 sampai dengan 6 tahun memiliki sifat bahwa lingkungan itu adalah hal yang rumit untuk dipahami oleh anak-anak secara kompleks. Sehingga pemahaman mereka seputar dengan dirinya dan mereka bergerak, motifnya adalah dorongan dasar dirinya. Bukan motifnya pengen bantu lingkungan, motifnya pengen perhatian sama lingkungan, motifnya pengen ngalah sama lingkungan, tidak ada. Tapi ketika mereka berbuat dan berperilaku, maka motifnya adalah pemenuhan kebutuhan dirinya. Sehingga mereka belum bisa memahami dengan baik apa yang dibutuhkan lingkungan, bagaimana lingkungan itu sebenarnya bekerja,
dan bagaimana mereka seharusnya beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang anak-anak tahu di usia 0 sampai 6 tahun, ya dorongan dan keinginan dirinya, sehingga mereka berusaha untuk memenuhinya dengan mengabaikan apa yang terjadi pada lingkungan. Maka tidak heran, anak-anak kalau pengen sesuatu, ya direbut, diambil tanpa minta izin, ya. Kemudian kalau nggak diberi, nggak dikasih, dia menangis, dia marah, dia pukul, ya, dia tantrum. Nah, itu adalah contoh bahwa anak-anak belum bisa beradaptasi dengan baik dan menyesuaikan lingkungan dengan baik. Maka fase ini disebut fase egosentris. Dan sejalan dengan itu, Syekh Ahmad Nasir Athoyar dalam kitabnya Kaifa Turabbi Abna'aka, beliau menyatakan bahwa anak-anak di usia ini memang punya sifat menentang, ya. Mereka punya sifat menentang, mereka punya sifat untuk keras kepala, ya, al-inad, ya, di usia ini. Jadi mereka suka menentang, keras kepala, dan ini salah satu ciri di mana anak-anak punya egosentris. Nah, maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan disiplin adalah salah satu model pendidikan yang mampu mereduksi atau mengurangi bertahap sifat-sifat egosentris tersebut. Dan kasus yang kami ceritakan tadi di awal, ada seorang anak wanita, remaja wanita maksudnya, dia gara-gara nggak dibelikan minta uang buat beli skincare, nggak dikasih, kemudian dia maki-maki ibunya, dia marah-marah pada ibunya, ya, tantrum, kemudian menyakiti, melukai dengan lisannya, dengan fisiknya, maka inilah yang disebut egosentris. Kenapa? Harusnya dia di usia itu sudah memahami bahwa ya mungkin orang tuanya tidak sanggup membelikannya, mungkin uangnya harus dipakai beli untuk kebutuhan makan, ya. Mungkin uangnya harus digunakan untuk hal-hal penting lainnya, tapi tidak. Dia hanya fokus pada keinginannya, dia hanya fokus pada dorongan nafsunya, ya, sehingga dia lupakan ilmu-ilmu yang pernah dia pelajari, harus berbakti pada orang tua, harus hormat pada orang tua, menghargai orang tua, berkata yang lemah lembut, bersikap yang baik, ya, itu dia lupakan semua. Dan ini menunjukkan bahwa akalnya di bawah dari emosinya. Dan apa artinya itu? Artinya kontrol diri anak itu sangat buruk dan kontrol emosinya sangat buruk. Nah, itu yang disebut sebagai apa namanya? Gangguan perilaku menentang pada usia remaja atau conduct disorder. Gangguannya dalam psikologi disebut conduct disorder. Apa sebabnya? Ya karena di fase tantrum ini nggak diselesaikan masalah itu. Dan salah satu penyebabnya ya kadang orang tua tidak konsisten dan tidak disiplin dalam pengasuhannya. Nah, ini ayah bunda, ya. Ini kalau dilihat di runut dinamika psikologisnya begitu. Jadi kenapa ada anak yang menentang atau conduct disorder atau melawan orang tuanya, lingkungannya, ya? Maka salah satunya adalah maltreatment parenting di usia anak-anak. Jadi ada pengasuhan yang tidak tuntas di usia itu sehingga menjadi masalah di usia dewasa. Ketahuilah bahwa ayah bunda, ketika kita menjadi orang tua, tidak cukup memahami anak-anak kita, tidak sungguh-sungguh dalam pendidikannya, maka siap-siap kita akan membayar harga yang sangat mahal di usia berikutnya. Ya, jadi banyak orang tua yang bermudah-mudahan kepada anaknya di usia muda, ya anaknya rewel, dikasih HP, anaknya minta sesuatu dituruti kemauannya, biar nggak rewel, biar nggak nangis, biar nggak tantrum. Ketahuilah bahwa hal itu adalah kesalahan dalam pengasuhan yang kita harus membayarnya mahal di usia dewasa anak-anak kita. Maka pentingnya kita memahami tahapan tumbuh kembang anak, apa yang terjadi di tiap-tiap perkembangan, apa kebutuhan perkembangan anak di setiap fase perkembangan, dan bagaimana mentreatment mereka di usia-usia perkembangan itu. Kak Yogi, tahapan perkembangan ini syubhat ini Kak Yogi, nggak ada dalam Islam. Loh, siapa bilang di Islam nggak ada? Contohnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja memerintahkan kita untuk mendidik sholat itu ada usianya. Di bawah 7 tahun itu biasa aja, ya. Nggak diperintahkan untuk mendirikan sholat. Artinya kita ngajak dia tapi nggak dipaksa. Tapi kalau sudah 7 tahun, ini memang sudah kita kondisikan. Diajak sholat dengan rutin, ya, dengan dorongan yang lebih besar, ya. Beda sama anak di bawah 7 tahun.
Nanti kalau sudah 10 tahun itu boleh dipukul. Coba bayangkan. Kemudian ada fase di mana anak-anak kita itu nanti akan dikenai hukum syariat ya. Mereka mukallaf ya, sudah dikenai hukum syariat. Kapan usia itu? Ya nanti kalau sudah fasenya mumayyiz ya atau apa namanya? Fase di mana mereka remaja ya di usia mumayyiz ya 7 tahun ke atas atau mungkin di usia 10 tahun ke atas atau istilahnya murahik yafi atau balik ya. Nah, itu baru dipukul kalau dia nggak sholat. Itu bukti bahwa dalam Islam sendiri ada tahapan usia. Kenapa nggak langsung dipukul aja di usia 7 tahun gitu loh. Pasti ada alasannya. Kenapa nggak diingatkan sholat aja dari usia 2 tahun, diajak 2 tahun udah sholat? Pasti ada alasannya. Karena nggak mungkin Allah dan Rasulnya menurunkan sebuah aturan syariat ya, itu sia-sia. Pasti ada kebaikannya ya yang harusnya kita kerjakan. Maka ayah bunda, dalam ilmu psikologi juga demikian, ada tahapan-tahapan usia perkembangan dan dalam Islam juga kemudian tahapan perkembangan itu diurai oleh salah satunya Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar ya dalam kitab-kitab Tarbiyatul Aulad ya, Tarbiyatul Abna itu banyak sekali eh, kazanah-kazanah ya pengetahuan-pengetahuan berkaitan dengan fase-fase tumbuh kembang anak. Maka penting kita orang tua memahami fase tumbuh kembang anak. Iya, karena kondisi realitas itu ya, anak pencuri, ya perampokan, sifat dendam, menghilangkan nyawa, agresivitas ya. Nah, itu bagian dari masalah-masalah disiplin yang tidak tuntas di fase perkembangan anak. Maka membentuk disiplin pada anak itu adalah hal yang penting. Disiplin adalah perilaku tertib, taat, dan patuh pada kesepakatan yang dibuat. Ada tiga aspek di situ. Yang pertama dia tertib. Yang kedua dia taat, yang ketiga dia patuh. Nah, ini menurut siapa? Ya, ini menurut KBBI ya. Ini orang itu harus tertib, mentaati dan mematuhi. Ya, untuk tertib seseorang bisa dibiasakan. Untuk tertib seseorang bisa dibiasakan. Untuk taat seseorang bisa diberitahu ya, dibiasakan diberikan pemahaman secara kognitifnya. Dan untuk mematuhinya, seseorang harus punya alasan. Karena patuh, tunduk, ya. Ini bisa jadi karena kesadarannya, kecintaannya, ya, ketakutannya, ya. Maka dalam Islam, seseorang yang taat kepada Allah, ya, dia tunduk kepada Allah, ya, dia patuh kepada Allah, maka itulah orang yang di dalam jiwanya ada mahabbah, ya, cinta kepada Allah, ada khauf, ada takut kepada Allah, dan ada roja, ada rasa harap. Ya, maka mahabbah hiya asasul ibadah ya. Jadi cinta itu asas yang penting dalam ibadah. Salah satunya cinta. Nah, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting untuk membiasakan agar anak-anak tertib, memberikan pemahaman agar dia bisa lebih mudah untuk taat dan memberikan apa namanya istilahnya pendidikan secara emosional agar anak-anak lebih mudah untuk patuh ya. Ini adalah prinsip disiplin. Maka orang yang disiplin adalah orang yang mengusahakan supaya menaati dan mematuhi serta tertib dalam kesepakatan yang ada ya. Sebagaimana dalam sebuah kaidah al-muslimuna ala syurutihim ya. Seorang muslim itu ada di atas kesepakatannya. Maka ya bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disiplin itu bawaan atau pembentukan. Nah, maka jawabannya adalah disiplin pada manusia dibentuk oleh lingkungan. Disiplin adalah faktor bawaan sekaligus faktor bentukan lingkungan ya. Jadi kalau ditanya disiplin itu adalah bawaan atau bentukan, jawabannya yang lebih dominan adalah dibentuk. Namun disiplin juga bisa jadi bawaan. Kita baca ya. Menurut penelitian, menyatakan bahwa anak-anak lahir dengan kondisi yang cukup rigid atau disiplin. Artinya, ketika mereka lahir, mereka sudah punya sifat konsisten, dan ini modal dari disiplin.
Misalnya mereka sudah punya ritme tubuh mereka, jam biologis. Jadi kalau waktunya makan, ya makan, lapar ya. Waktunya tidur, ya tidur. Waktunya bangun, bangun. Waktunya buang air kecil, jadi buang air kecil. Maka sebenarnya, contohnya kalau kita mendidik anak bayi gitu ya, ya, yang bagus itu kalau membiasakan tidur, misalnya jam 9 malam, lampu sudah mati misalnya, ya itu dibiasakan terus. Mau ngantuk nggak ngantuk jam 9 malam ya dimatikan lampunya. Begitupun waktu untuk minum ASI ya, itu juga dibiasakan. Meskipun kalau pas dia nangis pengen minum ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di pagi hari misalnya pada subuh, ya itu dia biasanya minum ASI, kasih minum ASI di situ. Waktunya dia untuk apa namanya? Bangun tidur. Nah, ini biasanya sudah bisa ditebak. Ini habis subuh, sebelum subuh dia bangun, ya. Biasanya mungkin jam 4 dia bangun. Nanti tidur lagi biasanya jam 5, misalnya begitu. Nanti bangun lagi biasanya jam 8. Ini itu udah ritme anak-anak kita. Biasanya ritmenya rusak kalau ritme orang tua juga rusak. Misalnya orang tuanya yang bekerja, orang tuanya yang stres ya, orang tuanya yang mengalami tekanan tadi ya, stres, itu bisa mempengaruhi ritme anak-anaknya juga. Selain itu, hal-hal yang mereka lihat seperti tata ruang ya, spasial, anak-anak melihat benda-benda, posisi tempat, ya, posisi kasur, bagaimana dia menghadap tidur, mujurnya kemana, ya, ke barat, ke selatan, itu anak-anak juga menandainya. Suara, maka suara ibunya dia lebih khas, ya, lebih kenal, lebih nyaman dibandingkan suara orang asing. Dan ini contoh anak-anak itu sudah rigid, sudah cukup konsisten dalam memahami lingkungannya. Maka sistem rigid ini, taat ini, dan konsisten ini sudah ada sejak kecil. Kenapa ini bisa rusak? Ya, lingkungan. Nah, jadi pentingnya lingkungan itu menyediakan tempat untuk konsisten juga. Sehingga kalau lingkungan tidak konsisten ya bisa rusak bawaannya ini. Nah, maka peran orang tua, keluarga untuk lebih konsisten, untuk lebih menyediakan waktu, meskipun nggak harus rigid banget, misalnya yo bangun tidur jam berapa, makan apa, ya setidaknya ada 2 atau 3 hal yang kita berusaha untuk konsisten. Yang lainnya mungkin nggak konsisten nggak apa-apa. Tapi ada pola yang kita bentuk, misalnya jam tidurnya, jam makannya, jam bermainnya, ini boleh. Nggak harus semuanya. Nah, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik disiplin bagi anak-anak, disiplin tidak dibentuk dengan sikap pengasuhan yang otoriter. Karena bekal disiplin itu sudah ada, maka nggak perlu otoriter. Otoriter itu gimana? Otoriter itu sikap keras ya yang berlebih-lebihan. Misalnya ketika anak nggak mau tidur, kita marah-marahin dia. Bahkan kita pukul, bahkan kita hukum. Dia nggak mau makan, dibentak-bentak ya. Ya, otoriter itu ciri khasnya orang tuanya berusaha untuk taat dengan aturan, namun dengan cara yang keras dan mengabaikan perasaan anak. Jadi yang pertama pendidikannya keras, yang kedua mengabaikan perasaan mereka. Yaitu disebut otoriter. Contohnya otoriter, ada anak umur 6 tahun, dia belum bangun subuh itu ya. Nah, itu ketika mendengar suara azan, bapaknya langsung marah-marah ya, ditendang kakinya mungkin ya, atau ditarik tangannya ya, dibentak, ayo bangun gitu ya. Nah, itu termasuk otoriter. Kenapa? Ya, sekarang apa urgensinya membangunkan anak di jam setengah 5? Oh, sholat subuh. Pertanyaan berikutnya, sudah wajib belum dia sholat subuh? Oh, belum. Loh, kenapa harus marah-marah? Kenapa harus sampai memukul? Nah, boleh dibangunkan, tapi dengan cara yang baik. Nak, bangun, solih ya. Yuk, waktunya kita untuk sholat. Ya, nak ya. Allah menyukai orang-orang yang bangun untuk sholat subuh. Nak, ya disayang Allah, ayo bangun. Ini akan jauh lebih baik. Itu memahami perasaan mereka, menghargai mereka. Tidak seperti yang otoriter tadi. Nah, itu bedanya otoriter dengan yang tidak otoriter. Maka, kapan pola disiplin sudah mulai dibiasakan dan dibentuk orang tua lebih tegas?
Jawabannya di usia 2 tahun sampai 5 tahun. Ini adalah usia pembentukan disiplin yang satu ideal, kedua sangat mudah. Artinya sangat mudah itu anak-anak lebih mudah dibiasakan untuk tertib. Nah, untuk taatnya nggak apa-apa bertahap untuk pemahamannya. Nah, kemudian kita bisa membentuk yang namanya patuhnya tadi dengan membentuk cinta. Karena kepatuhan itu bukan dengan rasa takut yang berlebih-lebihan. Kepatuhan itu dibentuk dengan rasa cinta, memiliki, dan kesadaran akan nilai-nilai dan norma. Maka orang bisa patuh. Tapi kalau dia nggak tumbuh kesadaran cintanya, ya kesadaran terhadap nilai-nilai dan normanya, maka dia nggak akan patuh. Kenapa? Ketika datang kekuatan yang lebih besar yang dia miliki, ngapain dia harus patuh? Contohnya, di umur 6 tahun, oke dia kelihatan patuh nurut. Ya, dibentak, disuruh ini, mau. Tapi ketika nanti 17 tahun, dia sudah punya kekuatan, badannya lebih besar daripada ayahnya, tenaganya mungkin lebih besar, dia dua sabuk hitam taekwondo misalnya ya, coba. Ya, dengan hal itu, kalau nggak ada kesadaran akan cinta, kalau nggak ada kesadaran akan nilai-nilai dan norma, bagaimana mungkin dia bisa patuh? Yang ada dia lawan bapaknya karena kecil bapaknya, tenaganya kecil. Dulu bolehlah 6 tahun dia kalah. Tapi sekarang dia mampu melawan bapaknya. Maka apa yang membentengi manusia dari sifat-sifat yang buruk itu? Ya cinta tadi. Karena kalau cuma landasannya takut, suatu saat orang mungkin nggak takut. Karena sifat takut itu tentatif. Contohnya, orang kalau ditimpa musibah erupsi Gunung Merapi, itu satu Merapi takut semua itu. Ya, waktu kemarin Jogja 2010 itu ya, ya waktu itu kita apa musim awal-awal kuliah itu ya, 2011, 2012, itu orang-orang masih takut. Rajin sholatnya, masjid-masjid itu rame. Tapi ketika sudah tahun 2013, 2014, ya sudah alah Merapi sudah nyaman, sudah enak, ya nggak bahaya lagi, trauma udah hilang, masjidnya sepi lagi. Itu bukti ya, rasa takut itu kadang sifatnya tentatif. Tapi kalau cinta ini sifatnya lebih lama karena membekas ya. Nah, maka betul kata para ulama ya, jadi memang cinta itu adalah asas yang penting dalam ibadah. Ya walaupun butuh khauf, takut ya, butuh roja ya, harap. Nah, jadi takut itu sifatnya harusnya pas, nggak berlebihan dan nggak kurang. Begitupun sifat penuh harap, nggak berlebihan dan nggak kurang, agar orang tidak bermudah-mudahan. Nah, maka hal yang dibutuhkan untuk membentuk disiplin yang pertama adalah membangun cintanya, karena membangun kepatuhannya, bukan membentuk ketakutannya, tidak. Anak-anak kecil di usia di bawah 5 tahun atau 6 tahun itu tidak baik kalau dibentuk dengan banyak ketakutan. Karena di usia ini, terutama 2 sampai 6 tahun, jika anak-anak banyak dibentak, banyak dimarah, banyak diancam, banyak ditakut-takuti, yang muncul adalah perasaan malu yang berlebihan. Jadi nggak bagus malunya, nggak tepat. Yang kedua muncul perasaan cemas dari ketakutan, ya emosi takut berubah jadi cemas. Makanya anak-anak berpotensi mengalami gangguan kecemasan. Yang ketiga, anak-anak punya rasa guilty, rasa apa namanya malu yang berlebih, guilty itu rasa bersalah yang berlebih-lebihan. Jadi minder, jadi rendah diri. Yang keempat, anak-anak punya rasa doubt, ya ragu-ragu, ya malu, ragu-ragu, ya. Nah, anak-anak jadi punya rasa-rasa seperti itu. Nah, ini kalau kita membentuknya dengan rasa takut, banyak diancam, banyak ditakut-takuti, ya, banyak kemudian apa namanya pendidikan otoriter dengan menekan mereka. Ya. Jadi anak bukan muncul cinta, tapi yang muncul adalah rasa takut yang berlebihan. Dan rasa takut ini sifatnya tentatif tadi akan hilang. Karena yang ditakuti itu bukan sesuatu yang kekal. Contohnya ketika dia takut sama orang tua, ini nggak kekal. Ya mungkin sekarang orang tua terlihat lebih besar di mata anak-anak, tapi 20 tahun lagi ya orang tua akan terlihat lebih kecil, lebih bongkok, lebih tua dibandingkan anaknya. Kan itu. Jadi rasa takut ini tidak sifatnya tidak jangka panjang ya.
Karena objek ketakutan ini tidak abadi kecuali takut kepada Allah. Nah, itu berbeda. Makanya orang yang takut sama Gunung Merapi tadi ya takut kalau meletus. Bukan takut sama Allahnya kan. Ke masjid bukan takut sama Allah, takutnya sama Merapinya. Ya kalau takut sama Allah ya gimana pun caranya, dimanapun dia berada, dia akan rajin sholatnya. Ya di antara konsep ihsan kan begitu ya. Dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membentuk cinta itu membentuk disiplin. Jadi bukan rasa takut yang dikedepankan untuk membentuk disiplin di usia 2 sampai 5 tahun. Yang kedua yang dibentuk adalah kepercayaan atau trust ya. Anak-anak butuh rasa percaya dari orang tuanya. Gimana caranya membentuk kepercayaan ini? Ya orang tuanya konsisten, jangan suka berbohong, jangan suka berjanji tapi nggak ditepati, ya bersikap adil ya dengan anak-anaknya ya. Nah, kepercayaan itu bisa lahir karena sikap konsistensi nomor 6 itu. Jadi saling berkesinambungan. Ya, orang tuanya fast respon ya, orang tuanya cepat responnya, tidak berlama-lama ya, orang tuanya menunjukkan perhatian, itu muncul nanti kepercayaan anak-anak. Tapi kalau orang tuanya jarang merespon anak ya, jarang melihat kebaikan anak, jarang perhatian, sikapnya nggak konsisten, maka anak nggak percaya. Sebagaimana kita orang dewasa kalau lihat pemimpinnya nggak konsisten, kita nggak akan percaya. Ayah bunda nggak akan percaya lagi. Hari ini di negeri Konoha, rakyatnya sedang nggak percaya kepada departemen kepolisiannya. Negeri Konoha ya, bukan Indonesia ya. Nggak percaya sama departemen kepolisiannya. Kenapa? Karena nggak konsisten, kehilangan kepercayaan jadinya. Nggak perhatian, nggak konsisten, nggak menunjukkan cinta ya. Itu yang membuat masyarakat di negeri Konoha jadi nggak percaya lagi sama departemen kepolisiannya hari ini ya. Nah, itu salah satu alasannya. Yaitu orang dewasa, apalagi anak-anak. Kemudian nomor 3, ya adanya pengarahan, ya orang tua mengarahkan. Nah, ini tidak boleh, mukul-mukul itu tidak solih, ya bangun kesiangan itu nggak bagus. Ya, itu diarahkan, diberikan penjelasan. Jadi tahap-tahap yang berikutnya memberikan penjelasan tetap, meskipun akalnya belum maksimal. Yang keempat, membiasakan anak, ya biasakan bangun paginya, dibentuk ritme tubuhnya lagi, ya. Kemudian kalau dia mukul-mukul dibiasakan tidak memukul ya. Kalau dia lambat makannya dibiasakan untuk lebih tepat waktu makannya. Lalu yang kelima memberikan contoh. Kenapa? Karena menurut Albert Bandura, salah satu pakar perkembangan dalam bidang teori belajar sosial, dia mengatakan bahwa anak-anak akan lebih mudah belajar jika mereka melihat contoh, melihat figur idola yang melakukannya. Figur yang dia percaya, dia senangi, kemudian melakukannya. Lingkungan yang melakukannya. Maka pentingnya menjadi orang tua yang mencontohkan sikap disiplin. Ya di rumah kalau pengen anaknya disiplin baca Quran, ya orang tuanya rajin baca Quran. Ibunya misalnya habis maghrib langsung buka mushaf Qurannya, lalu baca. Kenapa? Karena anak-anak di usia ini punya sifat siddatut taklid, yaitu suka meniru, ya suka suka mencontoh. Dia melihat dan mencontoh anak-anak apa orang tuanya atau lingkungannya. Lalu yang keenam, konsistensi tadi, ya. Yang ketujuh, kasih reward ketika dia berhasil melakukan hal yang baik, hal yang kita perintahkan, hal yang berkaitan dengan kedisiplinan, dan berikan punishment atau hukuman ketika anak-anak itu menunjukkan pelanggaran-pelanggaran di mana orang tua sudah mengingatkan, sudah berusaha menegur, sudah berusaha memberikan udzur ya, tapi kok 3 kali, 4 kali masih melakukannya, sepakati hukuman dan terapkan hukumannya. Nah ini beberapa cara membentuk disiplin pada anak usia 2 sampai 5 tahun. Semoga Allah mudahkan. Nah, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penelitian Chang ya, Swart, Dodge dan juga McBride tahun 2003, penerapan pengasuhan yang keras terhadap anak dengan tujuan agar disiplin
ternyata memberikan efek samping pada rendahnya regulasi emosi anak. Ya, kita niatnya pengen membentuk disiplin gitu ya, tapi ternyata justru malah membuat anak-anak itu emosinya mudah meledak. Maka bisa jadi anak-anak kita yang di usia SMP hari ini remaja kok dikit-dikit tersinggung, gampang marah sama ayah ibunya, ya bahkan berani membentak ayah ibunya, itu menunjukkan regulasi emosi mereka yang buruk. Kak Yogi, itu kan gara-gara fase pubertas. Mungkin gara-gara pubertas jadinya sensian. Tidak. Pubertas itu adalah masa peralihan dan masa penyesuaian diri dengan apa? Hormonnya, kemudian berpengaruh pada emosinya. Biasanya fase ini berlangsung selama 6 bulan, paling lama setahun. Tapi kalau sudah 6 bulan ya, apalagi sudah setahun, kok masih dia emosian gitu. Ini bukan lagi fase adaptasi, bukan lagi fase peralihan, tapi memang anak kita memiliki kemampuan regulasi emosi yang buruk. Bisa jadi penyebabnya karena dulu alih-alih kita itu ingin mendidik disiplinnya, kita keras sama dia, justru sekarang justru membentuk regulasi emosi yang buruk pada anak-anak kita. Itu salah satu penyebab kenapa di usia remaja atau dewasa ada orang yang emosinya mudah meledak, gampang marah. Ya dulu kalau dibentuk disiplinnya dengan cara dimarah-marah. Jadi rasa takut, rasa nggak nyaman ya, dan dia mencontoh, menduplikasi kan. Muncul semua itu ya, contoh ya. Dia mencontoh, menduplikasi itu muncul semua. Nah, akhirnya ketika di usia remaja dia sudah mulai berani, rasa takutnya mulai berkurang, ya yang tersisa adalah regulasi emosinya yang buruk dan itu yang dia tunjukkan. Makanya ada kasus kemarin anak wanita remaja marah-marah sama ibunya gara-gara nggak dikasih skincare. Itu dia. Nah, sebaliknya jika ibu ya atau ayah pengasuhannya bagus, maka meningkatkan dua aspek ini. Satu aspek emergent metacognition, yang kedua aspek kontrol diri. Aspek yang pertama itu berhubungan dengan inisiatif dan kreativitasnya. Anak-anak jadi lebih inisiatif, imajinatif, lebih kreatif, dan lebih berani untuk mencoba hal baru atau keluar dari zona nyamannya, dan tentunya problem solving, menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua, aspek yang kedua itu kontrol diri, termasuk di dalamnya mengatur emosi, tindakannya, perilakunya. Dia lebih patuh pada aturan. Nah, jika orang tua lebih banyak menunjukkan sikap marah-marah, keras, menghukum, dan ini berulang-ulang, maka akan mematikan dua aspek ini. Sehingga dengan ketakutan-ketakutan yang berkembang itu muncul masalah gangguan kecemasan yang pertama menghambat emergent metacognition. Jadi nggak inisiatif, nggak imajinatif, lebih nyaman di zona nyamannya, nggak mau dan nggak berani mencoba hal yang baru. Dan yang paling menyesakkan hati adalah dia lari dari masalah. Akhirnya banyak orang dewasa yang hari ini gara-gara nggak bisa menyelesaikan masalah, dia pakai otot, pakai agresivitas, pakai kekerasan. Yang ujung-ujungnya blunder, minta maaf, atau ya dihukum dengan hukum yang berlaku. Ya kemudian self control nggak bisa mengendalikan emosinya, ya nggak bisa mengendalikan perilakunya. Itu dampak dari sikap pengasuhan yang terlalu keras, sikap pengasuhan yang mengabaikan perasaan anak, ya. Nah, jadi disiplin itu tidak dibentuk dengan kekerasan yang berlebihan. Bolehlah tegas, tapi bukan keras. Nah, maka faktor pembentuk disiplin anak ya kondisi emosi, pemahaman, keyakinan, motivasi dan penilaian moral. Nah, di sini nggak ada kekerasan kan? Nggak ada. Yang ada adalah kondisi emosi yang perlu diperhatikan. Karena bagaimana seseorang akan memahami sesuatu sementara emosinya bermasalah. Kita saja kalau belajar duduk di majelis ilmunya ustadz, guru kita, tapi emosinya lagi nggak stabil, itu jadi kepikiran kok dengan masalah dan emosi yang nggak stabil. Akhirnya apa yang disampaikan ustadz itu nggak masuk. Ya, pemahamannya jadi bermasalah, belief, keyakinannya bermasalah, motivasinya bermasalah, moralnya mesti bermasalah. Jadi pastikan kondisi emosinya bagus, memberikan pemahaman yang baik, menanamkan keyakinan. Jadi keyakinan itu apa? Pemahaman yang berulang-ulang itu menjadi keyakinan, lalu membentuk motivasinya dengan reward dan punishment,
lalu memberikan batasan-batasan itu membentuk nilai-nilai dan moral. Nah, faktor pembentuk disiplin orang tua yang pertama memahami atau memiliki pengetahuan berkaitan dengan tipe pengasuhan, kualitas kalimat dalam mengarahkan anak-anak. Karena kualitas kalimat ini mempengaruhi. Contohnya gini, banyak guru-guru di sekolah atau orang tua yang mengatakan gini, "Ayo, bangunnya kesiangan kan? Ya udah, hukumannya nambah hafalan. Hukumannya hafalkan satu muka, ya, satu lembar misalnya gitu ya. Hukumannya hafalkan hadis arba'in, ya misalnya gitu. Ayo, hadis nomor 43 hafalkan." Wah, misalnya ada ya nomor 43, kayaknya 42 ya. Ya, hadis arba'in ya. Misalnya hafalkan hadis nomor 2 sampai nomor 5 sebagai hukuman karena bangunnya kesiangan, misalnya gitu. Nah, ini kualitas kalimat. Dampak yang kita timbulkan mencampur adukkan antara kesalahan dengan hukuman atau dengan ibadah, ini akan membuat anak-anak mengalami demotivasi dengan ibadah. Contohnya, orang yang bermudah-mudahan mengatakan, misalnya ada seorang guru ya, atau mungkin orang tua, kamu salah, kamu harus menghafal Al-Quran. Kamu salah, tak hukum menghafal surat Al-Baqarah misalnya. Ini nggak bagus. Kenapa? Karena anak-anak akan mengalami kebingungan. Ibadah itu, menghafal Quran itu ibadah. Menghafal hadis ya ibadah. Ini kebaikan. Kok disandingkan dengan yang namanya hukuman, hal yang nggak nyaman. Bapak sumbernya kesalahan. Kan nggak nyambung. Akhirnya apa? Anak-anak memahami baca Quran, menghafal hadis, ini sebagai hal yang nggak nyaman, sebagai hal yang buruk. Kenapa? Karena itu dilakukan ketika dia melakukan kesalahan. Tapi jika bahasa kalimat kita mengarahkannya lebih baik, maka dampaknya lebih baik. Contohnya, nah, kamu bangun kesiangan hari ini, sehingga sholat subuhmu jadi siang. Tentu ini perbuatan yang nggak baik, maka kamu harus menutupinya dengan perilaku yang baik. Berarti untuk menutupi perilakumu yang kurang baik ini, nak, ayo kita tambah baca Qur'annya atau tambah hafalannya untuk menutupi kekurangan ini. Tentu berbeda penerimaan anak. Oh iya, sehingga besok-besok kalau dia dewasa, oh iya aku berbuat salah. Maka di antara bentuk taubat ini kan salah satu aspeknya, yaitu melakukan amal-amal soleh untuk menutupi kesalahannya. Oh iya, saya pernah membentak orang tua saya, ya Allah ya. Maka saya harus beli hadiah untuk orang tua saya agar orang tua saya hatinya lebih lunak. Kan gitu. Ya Allah, saya kemarin nggak baca Quran sama sekali. Maka hari ini harus banyak baca Quran untuk menutupi kekurangan yang kemarin. Kan gitu. Jadi bukan hukuman bahasanya. Nah itu dari masalah kalimat saja, ini bisa berdampak berbeda penerimaan pada anak-anak kita. Maka penting untuk berhati-hati sebagai orang tua atau sebagai pendidik. Untuk membantu disiplin ini hati-hati. Jadi anak-anak jangan salah paham. Karena disiplin itu berkaitan dengan pemahaman dan keyakinan. Bukan sekedar pembiasaan saja, bukan sekedar rasa takut saja. Tapi dia memahami. Contohnya orang yang sholat. Kenapa dia harus sholat? Kalau dia cuma dasarnya sholat karena disuruh orang tua, dasarnya karena takut sama ayahnya, maka suatu hari nanti dia merantau ke negeri yang jauh dari ayahnya, apa alasan dia untuk masih sholat di negeri itu? Oh, takut sama ayahnya, lah ayahnya nggak lihat. Tapi kalau dia dasarnya cinta kepada Allah, dimanapun dia berada, ya, dia cinta, dia takut sama Allah, dia berharap sama Allah, maka tanpa ada ayahnya, tanpa ada siapapun, nggak ada urusan. Dia tetap ibadah, karena tahu dasarnya, karena tahu alasannya. Nah, memberikan pemahaman ini penting. Jangan sampai anak-anak di ma'had, di pondok, ya dia menghafal Quran karena embel-embel hukuman. Karena keterpaksaan, karena hal yang nggak nyaman, ditekan. Gara-gara salah kalimat yang diucapkan oleh pendidik atau orang tuanya. Jadi pemahaman hukum disiplin itu. Untuk anak-anak betul pembiasaan, tapi ketika dia sudah besar, yang lebih menggerakkan manusia itu adalah motivasi. Dan motivasi ini bersumber dari ilmu atau pemahaman. Yang kedua, ketegasan. Ya orang tua harus tegas, jangan keras ya, tegas saja. Ya, jadi jangan lembek, jangan
kemudian bermudah-mudahan. Yang ketiga contoh, dan yang terakhir konsisten. Nah, itu bekal yang harus dimiliki oleh ayah bunda dalam membentuk disiplin Ananda tercinta. Nah, ini waktunya sudah 21 apa 20.51 ayah dan bunda. Nampaknya kita buka sesi tanya jawab. Ya, walaupun masih banyak materinya ini ya. Masya Allah ya. Baik, demikian mungkin ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya membentuk disiplin sejak dini pada anak usia 2 sampai 5 tahun. Otak yang mengatur perencanaan dan pengaturan tindakan sedang berkembang dengan pesat. Ini adalah masa yang terbaik, masa yang bagus untuk membiasakan anak-anak kita membentuk perilakunya dan meninggalkan pesan-pesan berharga dalam memorinya. Sehingga nanti di suatu saat atau di waktu ketika dia remaja atau pemuda, memori itu aktif dan dia lebih mudah memahaminya. Kesempatan bagi orang tua jika anak mereka satu mudah merengek di tempat umum. Ini kesempatan untuk menegakkan disiplin tegas. Dua, tidak patuh saat bepergian ya. Oh, nggak patuh nih kalau bepergian jadi rewel, jadi dia bermudah-mudahan untuk tantrum. Ini kesempatan menunjukkan bahwa dengan rewelnya, dengan tantrumnya nggak akan merubah apapun. Orang tuanya akan tetap dengan pendirian orang tua, tidak mengikuti anaknya. Jadi dia paham siapa bosnya, siapa leadernya, siapa yang punya power. Bukan anak itu, tapi orang tuanya. Tiga, bertingkah berlebihan saat ada tamu. Ini kesempatan kita. Justru jangan bermudah-mudahan kalau ada tamu malah dikasih semuanya. Nah, ini salah. Yang keempat, tidak sabar menunggu ya. Nah, kalau anak tidak bertanggung jawab ya, ini kesempatan untuk memberikan punishment ke dia. Yang keenam ya, pembiasaan baik lainnya. Nah, maka demikianlah ya Bunda yang bisa kita pelajari sedikit ya di fase awal ini untuk membentuk disiplin pada usia-usia awal anak-anak kita. Demikian, Ayah Bunda, jika ada pertanyaan boleh langsung lewat kolom komentar atau mungkin bisa raise hand. Baik, kita kembalikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz Afwan. Oke, Yogi, terima kasih banyak jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini, Kak Yogi. Jazakumullah khairan. Banyak hal yang kita Jazakallah. dapat ya, Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan oleh Kak Yogi. Kak Yogi, sebelum kita tanya jawab dari para orang tua, Ana boleh mewakili dari sekolah, Kak Yogi ya. Jadi Silakan Ustadz. begini, Kak Yogi, di sekolah kita ini kan terkadang usia-usia SMP itu sudah kita nasihati, sudah kita arahkan untuk tidak melakukan hal ini, hal itu. Namun kadang suka kelupaan juga begitu Kak Yogi. Jadi terkadang mereka harus melakukan hal yang sudah kita larang atau orang tua mereka larang tuh Kak Yogi. Misalnya yang Nah, simpel Ustadz. aja nih Kak Yogi, di sekolah kita ada aturan misalnya anak-anak piket atau tidak boleh membuang sampah sembarangan atau lain-lain. Tapi kenyataannya kadang mereka lupa gitu Kak Yogi ya. Sehingga kita kasih hukuman, kita berikan sanksi, misalnya, ya udah berarti besok antum harus apa namanya pulangnya lebih lama gitu. Nah itu pulang Mm-mm. lebih lama itu biasanya kita minta mereka untuk membaca eh, buku gitu ke Yogi, kemudian menulisnya. Atau Ana minta anak-anak misalnya apa namanya mengumpulkan beberapa sampah yang dia lihat gitu sebagai Mm-mm. ganti dia karena tidak menjalankan aturan yang ada. Nah, itu kira-kira tanggapan Kak Yogi bagaimana terkait dengan hal ini? Silakan Kak Yogi. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawabnya Ustadz. Semoga Allah mudahkan. Baik, yang Ustadz atau para asatidah tadi sudah terapkan di sekolah itu sudah tepat Ustadz. Jadi misalnya ada anak yang target hafalannya, ini contoh saja. Dia punya target hafalan, tapi dia belum hafal Ustadz. Ini boleh sebagai bentuk kompensasinya, maka ketika teman-temannya sudah istirahat, teman-temannya sudah mungkin eh, bermain, ya dia tetap di ruangan itu untuk menghafal. Itu boleh. Dan ini sebagai bentuk kompensasi atau menutupi kekurangan itu boleh Ustaz. Jadi ada di antara bentuk hukuman itu adalah memperbaikinya dengan menambal keburukan itu menggunakan amal-amal atau perilaku-perilaku yang baik. Nah, jadi
tadi Ustadz mengatakan dia ada kesalahan atau mungkin kurang ini kurang itu, besok dia pulangnya lebih lambat atau hari ini pulangnya lebih lambat, enggak apa-apa Ustadz. Ini boleh. Dan anak-anak yang penting kalau sudah remaja Ustadz, Ustazah, jadi kalau kita di sekolah atau mungkin di rumah kepada anak remaja, yang paling penting dalam penerapan disiplin itu adalah semua memahami dan menyepakatinya. Itu yang jauh lebih penting. Karena bedanya hukuman dengan ancaman itu, ya hukuman itu lebih terstruktur, dia sifatnya jangka panjang, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab, dan tentunya menghasilkan efek jerah. Sehingga tidak yang kemudian santri nggak tahu tiba-tiba dapat hukuman. Nah ini nggak boleh. Tapi ketika apa namanya Ustadz sudah sounding, sudah memberitahu, sudah memberi pesan, dia paham gitu ya, sepakat semuanya ya. Coba siapa yang tidak sepakat, boleh angkat tangan, misalnya apa alasannya, datangkan alasan yang cocok, ya siapa tahu bisa merubah hukumannya ya, bentuk hukuman. Nah semuanya kalau sepakat, kemudian ditanya kesediaannya, sedia nggak untuk mengamalkannya, bersedia, ya sudah. Nah, besoknya diulangi lagi sampai itu melekat, Ustaz. Jadi kalau bisa, di antara model pendidikan, ya untuk remaja itu adalah di awal adalah mengingatkan mereka dengan kesepakatan, dengan sebuah kesepakatannya. Sehingga kesadaran itu akan kemudian tumbuh. Nah, ini kalau kesadaran tumbuh, Ustaz, maka ini akan mengambil aspek atau peran yang kedua, aspek yang kedua dalam disiplin itu taat. Jadi seorang itu semakin memahami, semakin dia menerima, maka dia semakin sadar dan semakin taat. Sehingga perlu diulang-ulang. Jadi biar nggak menguap itu apa namanya keyakinannya. Karena sistem memori manusia itu setelah diteliti, jadi yang namanya sistem memori itu ada memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Ada short term, ada long term memory. Nah di memori jangka panjang, eh, ketika manusia belajar hal baru, dia akan menambah ingatan baru di sistem jangka pendeknya. Jika itu diulangi, maka akan masuk ke memori jangka panjang. Ada sistem repetisi, pengulangan. Nah, di sistem memori jangka panjang, nanti akan ditumpuk lagi dengan ingatan yang baru. Sehingga ingatan yang tadi akan tertumpuk ke nomor dua. Begitupun seterusnya. Nanti kalau jarang diingatkan, jarang dimurojaah, ya tentu akan semakin tertimpa atau tertumpuk. Maka tentu ini bagi teman-teman yang menghafal Al-Quran sudah paham betul pentingnya murojaah. Kalau enggak ya lari ingatan itu. Tidak hilang sebenarnya Ustaz. Dalam penelitian itu sebenarnya memori tidak hilang. Itu bahasa saja mungkin hilang, boleh pakai bahasa hilang. Tapi faktanya di sistem memori itu ingatan itu ada, kode itu tetap ada, namun dia tertumpuk dalam sehingga susah untuk dipanggil, untuk di-recall. Makanya sekali dia mungkin dia murojaah lagi, itu akan naik perlahap dan nanti akan semakin kuat ingatannya. Nah, maka sebenarnya mungkin kalau kita tidak ingat itu dia tertimpa dalam sekali, banyak sekali karena jarang di-recall. Makanya pentingnya murojaah dan mengingat itu termasuk eh, kecerdasan sehingga orang yang menghafal itu menunjukkan kecerdasan yang besar Ustaz. Jadi kalau ada yang bilang pendidikan itu memahami bukan menghafal, ini salah besar ya. Dia nggak paham tentang sistem otak manusia gitu ya. Nah, sistem memori itu adalah sistem aset yang berharga. Ya begitupun hari ini ya, kita punya HP, punya gadget, ya di antara yang paling berharga storage-nya. Kalau storage-nya udah penuh, bermasalah HP itu. Makanya ada cloud, ada mungkin kalau apa namanya kita tahu ada cloud ya kita masukkan di iCloud dan sebagainya ya. Itu memori tambahan yang harus kita bayar tiap bulannya untuk membackup data kita. Pentingnya data. Nah, begitupun manusia. Makanya kalau ada yang bilang pendidikan itu menghafal itu buruk, wah ini salah besar ini. Nggak paham dia. Ya, jadi menghafal itu penting, Masya Allah Ustaz ya. Jadi pentingnya menghafal. Nah, sehingga dengan menghafal itu ya separuh pemahaman sudah dia. Nah, maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anak kita kalau kita ingin membentuk disiplinnya harus diulang-ulang kesepakatan itu. Biar naik lagi di posisi yang atas atau 10 besar atau mungkin 100 besar ya.
sehingga dia mudah untuk merecall. Ya, kalau dia mau melakukan keburukan, mau buang sampah sembarangan, dia ingat. Nah, demikian. Jadi memang penting kita pertama membuat kesepakatan dia paham, anak-anak memahami, anak-anak mengingat apa dia setuju ya, dia merasa mampu untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk remaja itu diulang-ulang terus, recall terus. Tidak apa-apa. Ya, kemudian yang ketiga, ya Bunda, maka yang ketiga untuk remaja, disiplin untuk remaja ini adalah benar-benar mendatangkan motivasi juga. Karena penting juga mereka punya motivasi. Apa motivasinya? Motivasinya adalah bisa dengan reward, kata dia, mendatangkan manfaat. Kalau yang bisa menjaga kebersihan, ya ini ya tentunya nanti akan diberikan waktu untuk beristirahat lebih banyak, misalnya begitu ya. Perlu apa diberi waktu untuk main bola lebih banyak, ini boleh. Atau nanti bisa main bola bersama Ustadz Ridho atau Ustadz Fulan, misalnya gitu ya. Wah, nah itu kasih reward yang ya menyenangkan gitu ya bagi mereka apa yang mereka suka dan kasih punishment. Jangan lupa punishment ini penting tetap dalam Islam saja ya sampai dewasa sampai kita meninggal dunia kita memahami ada reward dan punishment. Orang yang taat kepada Allah ya bertakwa kepada Allah maka ada surga ya yang menanti dia misalnya begitu. Orang yang tidak taat ya dia berbuat zalim dan sebagainya maka dia siap-siap masuk neraka. Itu termasuk reward dan punishment. Dan boleh, tidak apa-apa. Nah, kemudian yang keempat, nah ini memang agak susah Ustadz. Jadi guru-guru ya, itu menunjukkan perhatian kepada santri atau siswa ya, memberikan perhatian, memberikan pujian dan doa kepada murid kita. Kemudian menyentuh hati mereka karena seseorang yang merasa diperhatikan, merasa dihargai akan meningkatkan harga diri dan meningkatnya harga diri ini Ustadz bagi remaja itu membuat mereka meningkat pula rasa malu ya dan rasa malu ini mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang buruk tadi mau buang sampah dia malu malu kepada Allah malu kepada gurunya ya muncul rasa cinta juga kepada gurunya sehingga rasa malunya besar ya rasa hormatnya besar. Nah, ini akan membuat mereka lebih patuh pada aturan. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Mungkin begitu dulu Barakallah, Ustaz Kak Yogi. Afwan. Iya, baik Kak Yogi, jazakumullah khairan. Bermanfaat sekali insya Allah. Kak Yogi, berikutnya kita berikan kesempatan untuk Umu Alif yang bertanya langsung. Silakan Umu Alif. Baik Ustadz, terima kasih. Bismillah, izin bertanya Kak Yogi Ya. terkait tadi pemilihan kata ya, Kak Yogi, saya setuju sekali gitu ya. Ketika pemilihan kata itu memang benar-benar dipilih untuk sebagian anak, memang tepat. Tapi terkadang kami sebagai orang tua gitu ya, atau sebagai pengajar seperti itu, terkadang terluput gitu ya Kak Yogi untuk tadi pemilihan kata. Ini sih sebenarnya pengalaman saya ya Ustadz. Kak Yogi, alhamdulillah anak saya ini selalu bercerita gitu tentang apa yang terjadi di sekolah atau apapun yang terjadi pada dirinya kepada kami sehingga kami begitu tenang gitu ya ketika kami agak melepas gitu ya karena kami memberikan kepercayaan itu dan kami percaya pada dia gitu. Nah pada suatu hari uh, anak saya ini menceritakan tentang apa yang terjadi di sekolah sebenarnya. Menurut saya Mhm. sih ini biasa ya Ustadz ya, menurut saya biasa. Tapi mungkin dengan pemilihan kata dari yang seperti menghukum ya, seperti menghukum memang sepertinya seperti menghukum kalau saya deskripsikan gitu kalau dari pemahaman saya cerita ke dia ke saya seperti menghukum. Jadi yang harusnya kita mengajarkan kasih sayang, lemah lembut dan cinta Al-Qur'an gitu ya. Tiba-tiba yang tadi Kak Yogi sebutkan itu persis sama uh, kok anak salah bukan anak salah ditegur bukan anak salah ditegur dan diberikan punishment itu oke. Tapi kalau anak salah diberikan hukuman berupa kamu menghafal ini dan itu seperti itu memang agak menjadi apa ya momok gitu ya untuk anak jadi akan
aku jadi sebel gitu, aku jadi nggak suka. Padahal yang sedang dihadapi, betul kata Kak Yogi, buka apa? Ini anak remaja gitu, anak maksudnya anak pradewasa yang ini sedang mencari apa ya? Sepertinya sedang mencari pegangan juga sebenarnya seperti itu. Nah, ketika anak itu bercerita kepada anak saya bercerita kepada saya dan menceritakan, mah di sekolah nih aku begini 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 gitu kan ya. Terus saya coba tenang gitu ya, saya coba tenang, saya coba ulangi lagi. Mungkin menurut kamu seperti ini ya, Mas? Enggak, mah. Ustadznya nggak ngomong kayak gitu. Bahasanya tuh jadi seperti menyalahkan lah atau seperti itu ya. Mungkin karena pemilihan kata itu sehingga menjadi yang tadinya saya harusnya bersikap netral, menjadi saya menjadi memihak gitu ya, memihak kenapa ya jadi seperti ini gitu kan ya. Nah, mungkin uh, tips aja sih Kak Yogi untuk orang tua nih sebenarnya, untuk orang tua yang harus di posisi yang netral ketika ada laporan-laporan dari anak terkait sekolahnya itu harus bagaimana gitu menyikapinya Kak Yogi karena kita kan harus objektif gitu ya akhirnya ya seperti itu. Jadi kalau memang anaknya salah ya terima salah. Kalau yang misalnya pemilihan katanya kurang tepat ya kita koreksi gitu. Harusnya bagaimana nih Kak Ustadz Kak Yogi gitu ya untuk tips untuk orang tua sebenarnya. Jazakallah khairan ya Kak Yogi. Wa jazakillah khairan. Terima kasih Ummu Alif. Semoga Allah mudahkan urusannya dan semoga Allah berkahi keluarganya. Baik, semoga dimudahkan untuk menjawabnya ini. Mohon izin Ustaz. Ya, yang pertama tentu ayah dan bunda, sekolah ini kita harus pahami betul fondasi-fondasi kita menyekolahkan anak ini adalah mencari partner pendidikan. Sehingga kita sebagai orang tua semuanya, termasuk Kak Yogi ya, ketika kita memilih sekolah, kemudian menitipkan anak-anak kita di sekolah itu, sejatinya kita sedang meminta bantuan dan pertolongan kepada para guru-guru ya, atau orang yang punya ilmu untuk membersamai anak-anak kita. Dan mungkin uang yang kita bayarkan ke sekolah, SPP yang kita bayarkan ya, itu adalah sedikit hadiah kecil yang mungkin bisa mempermudah ya sistem belajar mengajar di sekolah. Ya guru-guru jadi dapat pemasukan ya, fokus mengajar, tentu akan memberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar. Nah ini nilai-nilai ini harusnya nggak boleh hilang dari kita para ayah bunda. Ini sebagai reminder saja. Ini belum kita jawab pertanyaannya belum. Sebagai reminder karena banyak sekali hari ini ya konflik antara orang tua dengan sekolah itu jauh melebar kemana-mana. Ya, semoga kita bisa memahami nilai-nilai ini dan ya sekolah itu adalah partner yang harusnya kita apa namanya bersama mereka bersinergi, kita kerjasama, kita sama-sama menundukkan apa namanya hatinya di hadapan satu sama lain gitu ya, tidak kemudian merasa lebih baik. Nah ini yang harus tingkatkan lagi nilai-nilai ini, sebagaimana orang-orang tua kita dahulu begitu menghormati, begitu menghargai guru di sekolah anak-anak kita. Nah, ke pertanyaannya Bunda tadi, Masya Allah ya, kondisi Ananda yang mudah cerita, kondisi Ananda yang terbuka, ya, ini usia remaja, ini tentu bagus sekali. Dan ini sebuah nikmat yang besar. Ini harus disyukuri. Kemudian yang kedua, ada ujian, ada masalah, qadarullah ya, dengan sekolah. Ya mungkin ya dengan gurunya atau dengan sistemnya dan sebagainya. Nah, ketika anak bercerita tentang permasalahannya di sekolah, misalnya dengan tadi ya gurunya, nah, bagaimana respon orang tua? Tentu kita sebagai orang tua harusnya bersikap untuk tenang ketika mendengarkan itu, dan Bunda tadi sudah menunjukkan sikap yang tenang, bagus. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang tua tidak mudah untuk mempercayai anak-anak kita ketika kita belum melakukan konfirmasi ke sekolah. Karena banyak kasus di mana yang kami tangani juga ya,
sempat ada kasus ya orang tua marah-marah nuntut sekolah ya, ternyata yang salah anaknya setelah ditunjukkan CCTV dan sebagainya. Nah, ini kita harus banyak bersabar ketika mendengarkan anak-anak tentang sekolah, karena memang betul siapapun orang tuanya termasuk Kak Yogi juga, ya kalau mendengar anak kenapa-napa di sekolah kita meradang gitu ya. Nah, tapi penting untuk kita sikap tenang. Maka sikap yang umumnya pertama tenang, menghadapi cerita anak, tidak terpancing, tidak reaktif, dan ini akan dipelajari oleh anak-anak kita ketika suatu saat dia mendapati informasi yang buruk dan sebagainya, ya dia lihat orang tuanya yang tenang. Kemudian yang kedua, menunjukkan dukungan kepada anak, yaitu mendukung anak untuk tenang juga, ya, menunjukkan dukungan kepada anak untuk dia punya apa namanya eh, sikap, apa punya kondisi, punya orang tua ya, punya lingkungan yang mendatangkan rasa aman. Ya udah nak, ya sekarang makan dulu, sekarang tenang dulu gitu ya, sehingga anak-anak berhasil menurunkan emosinya yang negatif. Kita keluarkan dulu emosi yang negatifnya ya dengan aktivitas, dengan kegiatan yang dia suka ya, dengan healing mungkin ya. Nah, ini adalah hal yang penting, mengeluarkan. Jadi ada dua fase terhadap emosi. Yang pertama mengendalikannya saat kondisi terjadi, yang kedua mengeluarkannya atau mengurai. Mengurai ini banyak caranya. Bisa dengan spiritual, banyak mendekatkan diri kepada Allah, baca Quran, berzikir. Bisa juga dengan melakukan hal-hal yang kita sukai, ya, menghibur diri kita. Ini juga termasuk hak kita ya. Kita melakukan hal-hal yang kita sukai, sehingga itu mengurai emosi negatif. Itu tahapan yang berikutnya. Jadi kita urai dulu, kita datangkan rasa tenang. Baru tahapan yang berikutnya, yang selanjutnya, yang berarti yang ketiga ya, kita orang tua mengkonfirmasi ke sekolah ya, kita konfirmasi ke wali kelasnya dulu ya, kemudian benar nggak begini. Nah, bila perlu agar datanya lebih komprehensif yaitu ke sekolah, dan harusnya sekolah terbuka ketika orang tua datang, karena sekolah itu partner, dan partner itu kan senang kalau saling mengunjungi data ya, jadi bukan sekolah merasa risih, merasa terganggu, jangan. Nah, ini harusnya begitu. Nah, kemudian dipastikan betul apa yang disampaikan gurunya demikian yang dialami. Karena kalau kita lihat, kalau nggak salah dari postingannya Ustadz Wahab Rajasam ya, Anda lupa nama nama guru kita ini ya, lupa ya namanya. Ya beliau pernah menghadapi kasus yang serupa. Ya seorang anak yang HP-nya dibanting oleh ustadznya gitu ya. Kemudian orang tuanya nggak terima, pengen nuntut, dan gurunya harus mengganti HP itu. Ya, ini sikap ustadznya bijak sekali ya, mendatangkan informasi yang terang-terangnya dengan sikap yang lembut dan tenang. Ya akhirnya memahami. Nggak jadi nuntut kan berpeluang guru itu ya menerima anaknya dan menghukum anaknya gitu ya. Nah artinya di poin yang ketiga ini bunda dan ayah perlu sama-sama menggali informasi yang lebih jelas. Apakah hukuman itu diberikan oleh gurunya ya karena Ananda sudah berulang kali melakukan kesalahan atau kesalahannya parah. Sehingga gurunya emosi mengucapkan itu. Kita nggak pernah tahu. Jadi memang harus benar-benar clear datanya. Jadi kalau di psikologi itu ada namanya metode triangulasi. Nah, ini metode di mana kita memperbanyak sumber data untuk menguatkan data yang kita miliki. Nah, ini yang benar. Karena ketika kita mengambil sikap dengan data yang terbatas, dengan emosi yang meluap, maka perilakunya jadi tidak adaptif. Sehingga perlu menstabilkan emosi, memperlengkap data, dan ini penting. Sikap orang tua begitu, agak ribet memang, tapi mudah-mudahan kita nggak gegabah mengambil sikap. Nah, jadi setelah menenangkan anak, ya kita menenangkan diri dengan ya tadi mengambil data yang penting di sekolah. Nah, tahapan yang berikutnya yang keempat, kalau sudah terang benderang datanya, siapa yang salah? Kalau anak yang salah, tidak apa-apa anak itu dipunishment, dikasih hukuman. Karena tadi ceritanya sudah berbeda, ya, Ananda nggak tepat, gitu ya, memang dia salah. Dan dijelaskan. Insya Allah anak menerima, karena sebelumnya sudah diterima perasaannya. Jadi anak menerima kalau dia harus dihukum.
Kemudian kalau gurunya yang salah, ya sudah, berarti guru tersebut ditegur baik-baik ya di forum ya. Kemudian diingatkan bagaimana metodenya dengan baik ya. Kemudian orang tua juga ya akhirnya berdamai, berpelukan, nyaman lagi. Sehingga guru yang nyaman, nggak menyimpan dendam, akan mendidik anak kita dengan baik pula. Jadi apa gunanya bermusuh-musuhan dengan guru yang pada akhirnya berdampak pada sentimental ke anak kita. Jadi memang seperti itu sikap orang tua, tidak tidak yang kemudian gegabah, tidak kemudian bermudah-mudahan menerima informasi dari anak. Karena banyak kami menangani kasus yang seperti itu sampai ke media massa, bahkan ya sudah terlanjur ke media massa karena kasus bullying ternyata nggak terbukti bullyingnya. Ternyata anaknya yang membuat-buat cerita. Nah, ini banyak yang seperti itu. Ya walaupun ada juga guru yang benar-benar salah. Jadi memang gurunya ya harus berbenah diri. Seperti kasus seorang guru yang kemarin dituntut rame-rame gara-gara menghukum anak belajar di lantai. Ya, gurunya sudah dihujat satu Indonesia, ya, yayasannya juga sudah dihujat satu Indonesia. Ternyata setelah ditelisik, ya orang tua si anak itu yang kemudian punya masalah ternyata. Ya, jadi anak itu punya kartu apa bantuan pendidikan. Ternyata uang bantuan itu nggak digunakan untuk bayar SPP. Dan hukuman itu juga bukan hukuman yang apa namanya terbukti sesuai dengan isu yang ada di lingkungan. Ternyata enggak. Kasihan gurunya udah terlanjur dihujat. Kasihan yayasannya sekolahnya udah terlanjur dihujat kan. Ya, ini penting bagi orang tua untuk tidak gegabah. Dan ini menunjukkan sikap ke anak bahwa ya orang tuanya sangat hati-hati, orang tuanya sangat peduli dengan dia, orang tuanya juga menunjukkan problem solving yang bagus, sehingga tidak mengajarkan perilaku instan kepada anaknya, meskipun ya agak capek. Mungkin demikian, Bunda dan Ayah yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang lebih bijak, tidak mudah terpancing, dan yang paling penting kita menganggap bahwa gurunya anak-anak di sekolah ini adalah ahli ilmu yang harusnya dihormati, dihargai, ya, dan tidak mudah berburuk sangka kepada mereka. Meskipun mereka salah, ya sudah, ya mereka harusnya dihukumi atau mungkin diadili sesuai dengan kesalahannya. Tanpa kemudian kita mengeneralisasi, alah semua guru sekarang sama, ada sebagainya. Ini hati-hati, ini orang tua generasi Y, ini banyak yang kemudian blunder, dan kadang bermudah-mudahan pindah sekolah ya ujung-ujungnya ya sama saja ya karena mungkin polanya bukan di gurunya atau sistem sekolahnya tapi polanya karena ada di orang tua dan anak. Allahu taala alam. Mungkin demikian jawabannya, mudah-mudahan menjawab dan menenangkan sehingga kita sebagai orang tua dan maupun penyelenggara pendidikan bisa lebih bersinergi dalam mendidik ananda tercinta. Barakallahu fikum. Demikian Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yogi, jazakumullah khairan. Berikutnya kita berikan dua kesempatan penanya lagi Kak Yogi ya. Satu dari penanya langsung dan nanti satu lagi dari yang di chat Kak Yogi. Baik, Umu Kinara, silakan Umu Kinara jika ingin bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Izin bertanya, Kak Yogi, bagaimana pola asuh untuk anak yang sudah terlanjur memiliki gangguan kecemasan dan kurang percaya diri? Itu gimana ya, Kak Yogi, untuk memperbaikinya? Jazakallah khair, Kak Yogi. Itu saja pertanyaannya. Umurnya berapa Bu? Usianya 9 tahun. 9 tahun, baik ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Mukinara. Semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah berkahi keluarganya. Barakallahu Amin. fiik. Allahumma amin. Wa fiik barakallah. Iya, mohon izin Ustaz untuk menjawabnya. Semoga Allah mudahkan untuk menjawab. Yang pertama, kalau untuk anak 10 tahun, laki-laki ataupun perempuan, maka ini adalah usia yang masih ideal untuk satu meningkatkan percaya dirinya, harga dirinya, meningkatkan skill atau kemampuannya, dan juga tentunya meningkatkan disiplinnya. Ya artinya ini termasuk usia yang mudah, bukan usia yang sudah agak sulit. Nah, bagaimana memperbaikinya? Jika Anda punya ketakutan, kecemasan, dan sebagainya, maka
ketakutan dan kecemasan itu bisa di treatment melalui beberapa aspek perkembangan anak. Yang pertama tentu aspek kognitifnya. Kalau 10 tahun, aspek kognitif, yaitu akalnya, tentu dengan mendatangkan pemahaman atau ilmu. Karena sebagaimana kaidahnya para ulama kita, al-yakinu la yazulu bisyak. Nah, jadi tentu saja sebuah keyakinan ya, sebuah ilmu ini tidak mampu digoyahkan ya dengan kecemasan dan keraguan-raguan. Ya, jadi Bunda dan Ayah, maka kita perlu meningkatkan yang namanya ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini berkaitan dengan terutama kecemasan dia. Misalnya kalau dia cemas sama mencoba hal baru di lingkungannya, maka kita perlu banyak mengedukasi mereka, ananda ini dengan pengetahuan tentang lingkungan, tentang sosial, tentang nature dan sebagainya. Ya, contohnya banyak nonton film-film Net Geography ya, dokumenter. Ada dokumenter tentang sosial, itu bisa dia lihat ya. Jadi Net Geo itu kan nggak hanya hewan ya, ada culture ya, ada sosial, ada akademik, banyak kok sekarang di Netgeo itu ya. Nah, misalnya contohnya itu contoh. Mungkin Ayah Bunda punya referensi lebih bagus. Nah, jadi dia melihat tentang itu. Jadi pemahaman ya yang dia terima berulang-ulang, nanti itu akan mengikis kecemasannya. Kemudian yang kedua, kita sentuh aspek kognitifnya. Setelah kognitifnya, setelah kita kasih tahu, kita diskusi, kita kasih tayangan, kasih informasi ya. Nah, diajak dia cerita atau baca buku, kita bahas. Nah, ini penting ya untuk mengubah beliefnya. Jadi anak-anak kenapa dia punya rasa takut, susah keluar dari zona nyaman, itu karena beliefnya bermasalah. Sehingga kita perlu meriset lagi beliefnya, keyakinannya. Nah, ini memang butuh waktu. Dan kapan sih Kak waktu untuk mengubah belief? Kalau sudah 10 tahun, kita butuh 1 tahun. Lama ya Kak? Enggak apa-apa. Ini termasuknya cepat gitu 1 tahun itu. Ya, jadi kita perlu sabar 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan. Itu nanti di pertengahan tahun sudah mulai kelihatan. Ya, beliefnya sudah mulai berubah. Jadi setahun, nah itu insya Allah. Kalau konsisten itu bakal berubah total itu beliefnya. Ya, biiznillah. Ya cepat. Setahun itu Pak, termasuk waktu yang cepat ya untuk merubah kondisi mental manusia. Aduh, karena kami kalau ngelihat kasus-kasus yang ada itu ada yang sampai 5 tahun gitu ya. Ya jadi nggak mudah gitu ya untuk mengubah kondisi mental seseorang. Ya jadi untuk anak-anak setahun itu ya mantap gitu ya Bunda ya. Ya ini pertengahan nggak terlalu cepat nggak terlalu lama gitu setahun itu. Itu mengubah beliefnya. Kemudian yang kedua, tidak terasa. Pokoknya setahun itu nggak terasa kok. Insya Allah cepat setahun itu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menyentuh aspek sensorik motorik. Kenapa sensorik motorik masih penting? Ini karena usianya sebelum 12 tahun. Karena perkembangan sensorik motorik itu masih optimal-optimalnya di usia ini. Maka Bunda ajak dia untuk aktivitas outdoor, berinteraksi dengan lingkungan, menyentuh banyak hal baru ya. Dia melihat visualnya, melihat apa namanya lingkungan, mungkin dia nggak pernah naik gunung, jadi naik gunung, nggak usah gunung yang tinggi-tinggi, ya di bawah 1.500 meter aja udah cukup itu gitu ya dia. Yang pendek-pendek gitu ya, bukit-bukit gitu misalnya, atau mungkin dia explore sungai, dia explore apapun gitu ya, nyoba hal baru pokoknya ya. Nah, dengan ayah bundanya yang sifatnya nature, yang sifatnya nanti bisa mengaktifasi sensorik dia, maka ini akan membantu Ananda lebih cepat untuk beradaptasi. Dan tujuannya adalah ketika exploring ini adalah experience. Karena kalau knowledge saja, pengetahuan itu nggak menambah experience. Ya, jadi ketika dia mencoba ke lingkungan, dia akan punya experience. Pengalaman inilah yang kemudian membuat dia merasa lebih aman. Merasa aman inilah yang membuat manusia jadi lebih trust, lebih percaya, dan lebih nyaman. Nah, itu fungsinya stimulasi sensorik, mendatangkan rasa aman. Karena experience-nya.
Nah, maka stimulasi sensoriknya, Bunda. Jadi nggak boleh anak-anak apa Ananda ini di rumah saja. Banyak waktu di rumah dan di sekolah. Nah, kalau seperti ini sudah full day, habis itu waktunya di rumah terus, ya mohon maaf agak lama untuk mengubah kebiasaannya. Tapi kalau kita menyempatkan, memaksakan diri kita gitu untuk ya udah pokoknya dalam sepekan ini ada 3 kali dia exploring gitu ya. Ada 3 kali dia aktivitas fisik rutin, mau badminton, mau jogging, mau lari, mau memanah. Memanah agak kurang ya sebenarnya kalau untuk ini. Kalau untuk cepat ya. Jadi lebih ke berenang mungkin ya yang agak cepat ritmenya, geraknya. Walaupun memanah bisa aja, tapi agak panjang jangka waktunya. Nah ini boleh silakan. Jadi yang penting motorik dan sensoriknya terstimulasi dengan baik di usia ini. Kemudian aspek berikutnya yang ketiga untuk membuat Ananda lebih pede, lebih berani, maka Ananda perlu punya kondisi sosial. Nah, ini kita simulasi aspek sosialnya. Kondisi sosial yang lebih dari satu lingkungan. Nah, lingkungan keluarga termasuk nggak? Termasuk boleh ya. Misalnya gini, dia lingkungannya cuma keluarga dan sekolah. Nah, ini kan cuma dua. Sehingga di dua lingkungan ini dia nggak bisa belajar banyak tentang dirinya sendiri. Karena yang pertama ya di keluarga, respon sama keluarga terhadap dia begitu-begitu saja. Yang kedua sekolah, respon teman-teman sekolah ya begitu-begitu saja. Nah, contohnya gini, di sekolah dia dianggap sebagai figur yang ternyata nggak punya banyak keterampilan. Dia misalnya anak laki-laki, ini nggak bisa main bola, ini nggak bisa main volley gitu ya misalnya. Sudahlah gitu ya. Dia kalau ada kelas meeting dan sebagainya sudah duduk di pinggir aja, dukung timnya gitu ya, tim tim kelasnya. Contohnya gitu. Nah akhirnya kan dia merasa nggak berguna, merasa apa namanya nggak bisa menyesuaikan diri dengan baik, ya dia merasa ditolak, dia merasa diabaikan. Tapi ketika dia punya circle yang lain, misalnya circle yang lain itu adalah circle rumah tahfidz. Nah, di situ dia cukup cepat menghafalnya, sehingga teman-temannya menghargai dia, segan sama dia. Akhirnya dia punya penilaian diri yang lebih baik di sini. Mungkin di sekolah dia merasa diabaikan, tapi di rumah tahfidz dia merasa harga dirinya tinggi. Belum lagi nanti circle kelas memasak, di sana dia bisa beradaptasi, jago masak, teman-temannya senang, gurunya senang. Akhirnya anak itu semakin banyak circle-nya. Ya, yang penting circle-nya itu ayah bunda pilihkan saja yang dia mampu di situ. Yang dia ternyata bisa beradaptasi, gurunya baik di situ, teman-temannya oke. Ya, ini bisa membuat anak memiliki penilaian diri yang lebih positif. Kalau dia merasa mendapatkan penilaian diri yang positif, maka harga dirinya meningkat. Dan harga diri yang meningkat inilah yang membuat dia merasa lebih aman. Nah, kalau sudah aman, apalagi? Ya sudah, dia merasa nyaman dan lebih trust. Nah, disinilah aktifnya imajinasinya, inisiatifnya, kreativitasnya, karena harga dirinya meningkat. Nah, mungkin dari 3 aspek itu dulu yang bisa kita stimulasi agar Ananda menjadi lebih percaya diri, lebih aktif, ya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Mungkin demikian, Ustaz. Baik, Kak Yogi, jazakumullah khairan. Kak Yogi, sepertinya pertanyaan terakhir dari peserta kita malam hari ini, Kak Yogi. Izin Nah, membaca, Ustaz. Kak Yogi ya. Kak Yogi, anak saya kelas 3 SMP di fase galau karena teman pondoknya ingin keluar. Kami berusaha sabar dengan negosiasi, memberikan hadiah dengan syarat dia tetap lanjut pondok karena dia pun mengerti jika dia masih perlu bimbingan yang tidak bisa kami berikan di rumah. Mohon bimbingannya ya, Kak Yogi. Nah, kami mengalah dengan negosiasi supaya dia mau nurut untuk tetap lanjut sama di pondok, SMA di pondok. Bagaimana, Kak Yogi? Afwan, Ustaz bisa diulangi, Ustaz? Baik, coba ulangi ya, bacakan lagi ya. Nah, Ustaz. Izin bertanya Kak Yogi, Kak, anak saya kelas 3 SMP di fase galau karena Mm-mm. teman pondoknya ingin keluar. Kami Mm. berusaha sabar dengan negosiasi, memberikan hadiah dengan syarat dia tetap lanjut pondok karena dia Mm-mm. pun mengerti jika dia masih perlu bimbingan yang tidak bisa kami berikan di rumah. Mm-mm. Demikian Kak Yogi, silakan. Baik. Gimana dengan itu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya, Ustaz. Mohon izin ya, Ustaz. Yang pertama, bunda dan ayah perlu menggali motif anak kita, motivasi. Nah, ini dia. Kadang tuh begitu, remaja kita itu
dia belum kuat di sisi motivasi. Sehingga kadang motivasinya ada di temannya, motivasinya mungkin ada di gurunya, motivasinya mungkin ada di lingkungan sekolahnya, ya karena bagus bangunannya misalnya. Sehingga kalau itu semua nggak ada, anak kita jadi kehilangan arah. Jadi nggak punya alasan dia kenapa di situ. Nah, yang pertama tadi Bunda sudah mencari rewardnya itu bagus, mencari motif yang lain. Nggak salah itu, boleh. Karena mungkin motifnya ini temannya mau pindah, waduh dia mulai goyah. Bunda kuatkan dengan motif yang lain, boleh sekali. Masya Allah. Manusia butuh motivasi untuk muncul yang namanya perilaku, muncul yang namanya perasaan, muncul yang namanya pemahaman, itu butuh yang namanya motivasi. Sebagaimana seseorang beribadah, butuh motivasi. Ya kalau nggak ada motivasinya, buat apa? Contohnya orang yang sering mengatakan, ya Allah, aku tuh nggak pantas di surgamu, ya. Tapi aku juga nggak kuat di nerakamu. Lah terus mau gimana? Apa motifnya? Akhirnya orang-orang yang ngomong kayak gini kan kadang nggak istiqomah itu dia. Sering kehilangan arah, sering futur. Nah, mau ngapain? Ini kan orang yang naif gitu loh. Polosnya kelewatan, nggak boleh. Kan dalam ibadah ya kita harus berharap surga. Biar punya motif beribadah. Ya mungkin motifnya mahabbah ya. Ya boleh lah gitu kalau motifnya mahabbah. Ya mencinta ya. Tapi tetap kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya motifnya ya surga. Kalau bertakwa kepada Allah ya itu boleh. Nah maka begitupun anak-anak kita. Dia harus punya motif. Nah motifnya apa? Dia ketika di pondok pesantren. Oh nak, motifnya yang pertama kamu di pondok itu kalau untuk anak usia di bawah 17 tahun, memang kadang begitu ayah dan bunda. Mereka cenderung menggantungkan motifnya kepada hal-hal yang secara fisik, zohir, ya nampak. Sementara hal-hal yang goib, yang nggak kelihatan itu ya dia ya agak repot, agak susah. Tapi bukan berarti tidak bisa, bisa gitu ya. Namun menggantungkan pada hal yang fisik juga tidak kalah pentingnya. Ya, yang pertama memang itu fisiknya dulu kita kasih iming-iming hadiah. Yang kedua, ya fisiknya nanti, oh nanti di SMA anak, ya ini nanti ketemu Ustadz Fulan, nanti ada temanmu yang lain, si Fulan, si Fulan. Nah, nanti insya Allah di sini tempatnya nyaman, enak, itu boleh sekali, tidak apa-apa, itu diulang-ulang terus sebagai pertimbangan yang konkret buat anak-anak kita. Lalu ditingkatkan motif yang sifatnya mungkin nggak kelihatan. Nah, ayah bunda sangat bangga kalau kamu bisa bertahan di sini. Ayah senang sekali, bunda senang sekali. Makasih ya nak ya. Jazakallah khairan. Memang kakak kebanggaan bunda. Ini boleh. Satu, membahagiakan orang tua. Anak-anak senang membahagiakan orang tua. Dan ini jadi pertimbangan besar kadang kenapa mereka bertahan. Yang kedua, motif yang kedua, ya motifnya adalah tentu yang paling penting itu ibadah. Ini ibadah yang besar nak, kamu di lingkungan yang baik, terus belajar agama. Semoga Allah berikan pahala yang besar, diingatkan keutamaan-keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah ya. Makanya orang-orang yang menempuh jalan menuntut ilmu itu ya, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini dimotivasi dengan keutamaan-keutamaan orang yang belajar agama. Terus saja ya bunda. Makanya penting orang tua juga belajar biar bisa memotivasi anak-anaknya dengan kaidah-kaidah dalam agama Islam. Nah, kemudian berikutnya setelah motivasi mereka dengan ibadah, maka motivasi dengan tujuan hidupnya. Nah ini penting sebagai pijakan yang berikutnya. Nanti cita-citamu jadi apa? Nggak harus jadi ustadz, nggak apa-apa. Mau jadi pilot. Nah, pilot itu banyak godaannya, banyak ujiannya. Dan dia itu hidupnya padat. Ya, maka dia harus menguasai akidah yang baik, memiliki akidah yang baik, tauhid yang kuat, kokoh, dan ilmu fikih yang luas. Sehingga nanti dia bisa menimbang dan menentukan
apa yang harus dia lakukan ketika dia menghadapi situasi-situasi tertentu. Misalnya perkara sholat, ya, dia akan harus mengudara terus. Gimana ini ya fikihnya? Ini dia harus menguasai. Ya silakan. Nak. Kalau memang pilot itu pilihanmu, tapi yang penting engkau jadi pilot yang ilmu agamanya luas, taat kepada Allah, takutnya besar kepada Allah, cintanya besar kepada Allah. Kan gini, nggak apa-apa. Yang nggak semua anak itu harus jadi ustadz kok. Yang paling penting itu kan manusia itu selamat. Ya, baik amalnya di dunia dan mendapatkan kebaikan di akhir. Nah, jadi motivasi dia mau jadi apa ke depannya, apa yang kamu sukai, ini dimotivasi sampai muncul. Makanya kami sering khawatir kalau ada pemuda ditanya cita-citanya, nggak tahu. Ini, aduh, apa yang bisa memotivasi dia itu kalau seperti itu? Maka penting bagi orang tua itu memotivasi cita-cita anak sedini mungkin. Tidak apa-apa. Kesadaran akan cita-cita itu nanti itu tentunya akan terbentuk, akan kemudian kokoh dengan pengalaman mereka dan ilmu yang mereka dapatkan. Yang awalnya mungkin pengen jadi pemain bola, itu bisa berubah jadi pengen jadi ustadz kok. Tenang aja. Yang penting orang tua menunjukkan dukungan, ya, berusaha mengarahkan pada hal yang positif, ya, berusaha menunjukkan perhatian yang besar. Nanti akan terarahkan sendiri cita-cita itu. Dan yang paling penting sejak kecil itu anak-anak punya pegangan dulu. Apa? Jangan langsung ditolak dulu ya. Mau jadi pembalap, alah, nah, nggak bagus pembalap itu. Nah, ini belum apa-apa kok. Anak-anak belum bereksperimen, belum experience kok gitu loh. Sabar dulu. Nanti kalau ilmu datang kepada dia, pengalaman datang kepada dia, itu berubah kok bisa. Nah, jadi jangan kemudian menolak di awal, kecuali memang cita-cita itu dimurkai oleh Allah. Ya, cita-cita itu ya haram, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau sifatnya mubah, ya nggak apa-apa. Ntar dulu gitu, sabar. Contohnya anak bilang mau jadi pemain bola. Oh, berarti kamu harus rajin sholat subuhnya. Karena pemain bola itu kalau pagi harus sudah bangun. Nggak mungkin pemain bola bangunnya siangan. Misalnya gitu. Kan manfaatnya dia jadi rajin bangun pagi. Misalnya begitu. Nah, jadi memang ini perlu trik gitu ya, ya Bunda ya, untuk mendatangkan cita-cita pada anak-anak kita. Dan itu bisa berubah, tenang saja. Ilmu pengetahuan yang dia miliki itu bisa bertahap mengubah realitas dan kesadaran anak-anak kita. Jadi sabar, nggak gampang mematahkan pendapat dan cita-cita anak-anak kita. Kecuali memang itu ceritanya nggak bagus ya, mau jadi streamer gaming, wah ini nggak bagus, ngapain jadi streamer gaming? Ya, nggak boleh gitu misalnya. Ya. Kalau yang lainnya misalnya begitu. Nah, itu jadi harus cari dulu apa motivasi dia. Yang pertama motivasi yang sifatnya konkret, yang kedua motivasi yang sifatnya itu abstrak. Nah, itu boleh. Nah, itu cara membuat anak bertahan di pondok sehingga dia punya pegangan yang kuat terhadap dirinya. Dia punya alasan kenapa harus bertahan lebih baik. Semoga Allah mudahkan. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir untuk dijawab. Kami mohon maaf dalam penyampaian mungkin ada hal yang kurang berkenan atau kurang maksimal ya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Adapun hal-hal yang bermanfaat yang kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi bekal kita termasuk saya pribadi dalam membentuk disiplin dan memperbaiki pola pengasuhan terhadap anak-anak. Sehingga dengan demikian anak-anak lebih mudah untuk terarah pada hal yang baik biidznillah ya, semuanya dengan izin Allah. Maka jangan lupa ya Bunda, kita senantiasa menomorsatukan yang namanya doa kepada Allah, kemudian berikhtiar semampu yang kita mampu lakukan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Demikian Ustadz, akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kak Yogi, jazakumullah khairan atas kesediaan waktunya Kak Yogi untuk memberikan pengetahuan dan juga informasi terkait dengan bagaimana cara kita memahami peran disiplin dalam pengasuhan anak-anak. Baik Kak Yogi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Kak Yogi, jazakumullah khairan, dan juga untuk Bapak Ibu semua peserta kelas parenting pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan dan waktu yang lainnya. Amin, jazakumullah khairan. Ana izin untuk tutup link ini. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Mohon izin untuk meninggalkan Zoom duluan ini Ustadz. Silakan. Terima kasih Ayah Bunda. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.